Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, membahas mengenai bab meditasi ya, untuk kita mencapai ketenangan melalui cara bermeditasi. Nah, adapun beberapa godaan yang kita lalui dalam tahap awal itu udah saya sampaikan ya, sedikit beberapa hal mengenai apa yang akan kita lalui, tahap-tahapan di awal saat kita mulai latihan bermeditasi. Godaan bisa datang dari raga, dari pikiran, dan dari rasa. Itu semuanya menggoda gitu. Nah, dan yang di sini saya akan menyampaikan mengenai sedikit ya, mengenai rasa. Nah, kalau dalam bermeditasi kita sudah bisa mengendalikan raga kita ya, yang tadinya semutan, pegel, bengkek, terus kakinya inilah capek. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, terus kita bisa mengolah pikiran kita supaya pikiran kita tidak kemana-mana ya, memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu di dalam bermeditasi, karena namanya pikiran itu kan tanpa batas ya, tidak bisa menembus ruang dan waktu gitu. Jadi bisa sangat mudah sekali untuk silih berganti, datang mikirin ini, nanti kalau pergi nanti ada lagi pikiran di angan-angan kita, di alam pikir kita. Nah, itu harus kita kendalikan. Nah, terus di alam alam rasa juga ya, di alam rasa itu ada juga kita juga harus mengendalikan di situ, karena yang kita cari dalam bermeditasi itu sebenarnya intuisi ya. Nah, intuisi itu yang melibatkan, jadi nggak hanya di alam pikir saja. Kalau halusinasi, imajinasi, terus itu ketemunya ilusi, nah itu hanya di alam pikir. Tetapi kalau intuisi itu udah masuk ke rasa, dia melibatkan rasa. Nah, nanti kalau kita itu rasa juga nanti berlapis-lapis, ada roso, pangroso, rohnya roso ya, rahso. Nah, roso sejati. Nah, itu nanti pelan-pelan akan masuk ke situ. Masuk ke dalam, itu yang berperan aktif itu rasa kita. Di saat itu kesadaran kita akan bangkit. Nah, di situ juga alam bawah sadar kita, karena di meditasi itu ada gelombang ya. Beberapa gelombang, itu gelombang delta, gelombang alfa, dan gelombang ini beta ya. Nah, jadi semakin kita lama bermeditasi itu nanti gelombangnya akan semakin halus. Kan setiap orang punya gelombang. Nah, kalau dia nggak pernah bermeditasi, gelombangnya seperti ini. Kayak radar radio gitu, kayak antena gitu. Tubuh kita itu sebenarnya punya antena yang dia bisa menyambung kemanapun ya. Kemana aja bisa, tidak terbatas ruang dan waktu, kita bisa ngeref ke belakang, ke depan, atau saat ini itu melalui antena. Nah, antena itu bisa kita latih melalui meditasi, melalui ketenangan gitu. Nah, nanti antena kita akan bangkit, kayak bunyi nging, itu akan kepekaannya akan tajam kalau kita sering bermeditasi. Nah, kayak solar kita tuh punya antena gitu, sini keluar antenanya kanan kiri ya. Itu nanti akan terasa seperti itu kalau kita udah sering latihan. Nah, terus balik lagi ke yang tadi ya, kalau di dalam meditasi itu kan ada beberapa gelombang, tahapan, tadi kan godaan raga, alam pikir, dan rasa. Nah, kalau udah masuk ke intuisi, ke alam rasa, nah itu biasanya udah masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, itu ada getaran, ada gelombang, energi gelombang beta, alfa, dan delta. Nah, kalau kita sudah masuk ke delta, udah halus banget gelombangnya gitu ya, udah tenang. Nah, itu masuk kita ke alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu sebenarnya mempunyai energi tersendiri. Kayak mencetak apa yang kita pikirkan, berfungsi untuk mencetak. Jadi makanya
segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita tujuan kita itu harus yang positif-positif, harus yang bagus-bagus, yang jelek-jelek jangan dimasukin ke alam rasa kita, jangan dimasukin. Kayak misal kita jengkel, kita marah, kita kecewa, kita apalah pokoknya yang jelek-jelek itu jangan dimasukin ke alam rasa kita. Karena alam rasa kita itu nanti akan mencetaknya gitu loh. Kayak misal sedih. Sedih jangan dimasukin ke rasa kita, ke hati kita ya. Ke alam rasa itu jangan dimasukin karena itu eh, sensitif sekali ya alam rasa itu mencetak apapun yang kita pikirkan. Seperti itu. Mau diakui atau tidak, mau main-main, atau mau bercanda, atau mau serius, itu alam bawah sadar kita tetap akan meresponnya, gitu. Enggak apapun yang masuk ke dalamnya. Jadi jangan eh, sampah-sampah ibaratnya yang nggak perlu terus dimasuk-masukin tuh jangan. Yang negatif-negatif harus yang positif-positif yang dimasukin ke alam bawah sadar kita. Karena itu yang nantinya akan tercetak. Kayak gitu. Nah, mau kita eh, bercanda, mau kita serius, mau kita mainan, mau kita acting, itu alam bawah sadar kita itu nggak peduli. Makanya kalau ya ini maaf ya, kalau sebuah lagu nyanyian ya, kalau seseorang dia misalkan penyanyi, nah dia menyanyikan sebuah lagu nih, dia bener-bener dia apal, dia menghayati banget sampai ke jiwanya, ke dalam jiwanya me menghayati lagu itu yang dia nyanyikan dengan perasa penuh gitu maksimal, bener-bener kayak lagu sedih terus kita nangis, lagu bahagia kita ya ekspresinya bahagia, seneng. Nah itu kalau benar-benar dia menghayati itu nanti masuk ke alam bawah sadar kita dan itu nanti akan tercetak. Mau disadari atau tidak, mau diyakini atau tidak, mau bercanda atau serius atau acting atau bohong-bohongan, itu tetap akan mencetak. Contohnya tadi kayak penyanyi ya, ini maaf. Nah, Ayu Ting Ting kan nyanyi Alamat Palsu. Nah, dia kan nyanyi menjiwai nih. Nah, terus akhirnya ya, karena yang diucapkan secara berulang-ulang itu ibaratnya seperti doa. Di dalam Islam juga ucapan adalah doa. Nah, apalagi yang masuk ke dalam rasa kita. Nah, itu harus yang positif-positif, harus yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan dimasukin karena itu nanti akan tercetak. Kayak kita menyanyikan sebuah lagu yang kita ulang-ulang terus itu ibarat doa atau mungkin mantra ya, yang diulang-ulang terus. Nah, nanti akan tercetak. Seperti itu yang terjadi dalam kehidupan. Contohnya, Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Alamat Palsu ya. Ini maaf ya, bukan berarti apa-apa, hanya sekedar ini aja. eh, Hanya sekedar eh, contoh ringan aja gitu ya, tapi nggak ada unsur yang lain-lain atau yang perorangan itu nggak ada. Nah terus, nanti akan tercetak. Nah dia punya punya suami juga palsu gitu loh. Contoh lagi kayak, eee, siapa tuh, Peter Pan ya, "Buka dulu topengmu." Nah dia kan di mana-mana nyanyi itu, di panggung sini, panggung sana, panggung sana. Nah, "Buka dulu topengmu." Nah akhirnya yang ini juga, topengnya kebuka, yang dengan Luna Maya. Nah, seperti itu kan. Karena apa yang diucapkan berulang berulang berulang, terus yang dia menghayati, dia serius, ya mau dia sebuah lagu serius atau enggak, atau bercanda, tetap itu akan tercetak di alam bawah sadar kita. Dan itu nanti akan berpengaruh besar di dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Jadi yang dimasukkan yang bagus-bagus, yang dipikirkan juga yang bagus-bagus, gitu. Nah, terus, contoh lagi, ada penyanyi yang, "Pulangkan saja aku ke ini, ke
nyanyiannya siapa tuh ya, yang Pulangkan Saja, Gelas-Gelas Kaca gitu. Kalau dia nyanyi tuh, eee, isinya, temanya ya, atau syairnya itu yang sedih-sedih. Kayak, dikhianati, rumah tangganya ada orang ketiga selingkuh, terus pulangkan saja aku ke ibuku. Nah, gitu kan, dia nyanyinya begitu terus. Nah, akhirnya yang terjadi dalam kehidupannya juga seperti itu. Jadi dia, menikah juga nggak pernah awet ya. Jadi, orang setiap hari dulu nyanyinya pulangkan saja, begitu, di mana-mana nyanyinya begitu. Sesuatu yang kita ucapkan, dengan berulang-ulang terus, dengan kita penghayatan penuh, dengan kita, kejiwaan jiwa menjiwai benar-benar atau menghayati benar-benar, itu nanti akan tercetak di dalam kehidupan kita. Nah, makanya dalam setiap perbuatan, setiap pikiran, setiap apa yang masuk ke dalam diri kita, itu diusahakan yang positif, apalagi dalam, dengan sesuatu hal, sampai masuk ke alam bawah sadar kita, baik itu disadari atau tidak, serius atau bercanda atau akting atau bohong-bohongan, tetap itu alam bawah sadar kita akan merespon semuanya tanpa pilih-pilih, gitu. Mungkin kita mengucapkan sesuatu dengan penuh penjiwaan dan penuh penghayatan, tetapi misal menyanyikan lagu, nah itu kan hanya sebuah lagu, kita nggak mengharapkan seperti itu tetap aja, itu nanti akan direspon oleh alam bawah sadar kita. Nah, seperti itu. Jadi, kita di situ kalau sudah masuk ke intuisi, ke alam bawah sadar itu harus benar-benar hati-hati ya, karena itu, eee, alam bawah sadar kita itu nggak nggak bisa memilih mana yang serius, mana yang akting, mana yang bohong-bohongan, mana yang bercanda, nggak bisa. Jadi semuanya direspon, gitu. Mana yang kita hanya menyanyikan sebuah lagu, hanya sebuah lagu, tetapi isi syairnya misal sedih. Nah, itu nanti akan tercetak dalam kehidupan kita, seperti itu. Banyak ya, adalah beberapa penyanyi-penyanyi yang dia di mana-mana menyanyikan itu, contoh kayak Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, nah Peter Pan, Buka Dulu Topengmu, terus kayak, Bu Ruri ya, gitu kan, Bu Ruri Marantika, terus, kayak, siapa yang nyanyi Gelas-Gelas Kaca, ibunya sedih-sedih. Nah, dia kan hanya sebuah lagu, tetapi itu bisa berubah menjadi mantra atau doa. Karena apa? Karena diucapkan secara berulang, 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 terus-menerus. Itu nanti akan tercetak oleh alam bawah sadar kita. Seperti itu. Makanya kita supaya cetakannya itu bagus, kita harus menyaringnya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam alam pikir kita, ke dalam alam rasa kita, ke dalam hati batin kita, itu yang bagus-bagus, yang positif. Jadi nanti tercetaknya pun ya yang positif. Contohnya kita, saya nggak mau gagal. Contohnya, saya kan tujuannya saya pengen sukses, tetapi kita ngomong saya nggak mau gagal, akhirnya yang mantul itu gagal gagal gagal, nah nanti akhirnya gagal beneran, seperti itu. Tapi beda kalau saya ingin sukses itu diulang-ulang. Nah, nanti sukses itu akan tercetak. Tetapi kalau saya tidak ingin gagal, berarti kan sukses, tapi kalimatnya salah pun itu tercetaknya ya yang gagal itu nanti. Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati karena di situ sebenarnya itu tajam sekali ya, lebih tajam dari pisau gitu sebenarnya, alam bawah sadar kita. Apapun yang masuk ke alam bawah sadar kita itu akan tercetak di situ, kayak gitu. Nah, makanya dalam bermeditasi kita untuk bisa mencapai ke arah sana, ke intuisi, nah kita harus bisa mengendalikan alam pikir kita, mengendalikan raga kita, karena itu goda-goda yang pastinya akan datang. Tetapi, kalau kita sering melatihnya, kita sering mengolahnya, itu nanti biasanya akan terbiasa, raga kita akan terbiasa.
Jadi udah nggak terasa pegel, semutan lagi itu nanti hilang dengan sendirinya kalau kita sering bermeditasi, sering melatih, diri kita, nanti badan kita akan mengikuti, seperti itu. Nah jadi, mungkin, sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.